Di sebuah ruangan, seseorang tengah menatap laptopnya. Sesaat kemudian ia berteriak dan menjambak rambutnya, setelah itu ia menangis sesenggukan. You are sad, then realize it, let it burst, erupt. A poison that always escape in jar will later cause the damage to the nearest environment if not handled properly. Depresi bukan lagi istilah yang asing bagi kita dengar. Masyarakat saat ini sudah mengetahui bahaya dari depresi itu sendiri, maupun menyaksikan langsung atau melihat melalui media sosial lainnya seperti literatur, film, dan lain sebagainya. Kembali lagi di channel Baca Suara Merdeka. Nama saya Meli. Kali ini kita akan membahas mengenai depresi berdasarkan buku yang membantu mengatasi depresi yang ditulis oleh Richard Foreman yang berjudul Depression Self-Help. Depression, what it is dan what categorized as one. Singkatnya, depresi merupakan perasaan sedih yang sangat kuat yang diikuti oleh perasaan keputusasaan, ketidakberdayaan diri, ketidakpercayaan diri yang berlangsung selama beberapa hari bahkan tahun. Terdapat dua jenis depresi. Mereka adalah major depression, sebuah depresi yang sangat kuat namun berlangsung selama waktu yang singkat. Orang yang mengalami depresi jenis ini memiliki kesedihan yang dapat mempengaruhi kondisi lainnya, seperti seseorang insomnia yang timbul setelah gagal dalam sebuah ujian, atau seseorang yang kehilangan berat badannya setelah mengetahui kematian dari anggota keluarganya. Jenis yang kedua yaitu persistent depressive disorder or dysthymia. Berbeda dengan major depression, kondisi yang ditunjukkan dari penderitanya tidak sekuat dari major depression, namun berlangsung dalam waktu yang lebih lama, yang membuat orang yang di sekitarnya melihat bila hal ini adalah bagian dari kepribadiannya. Contohnya ada pada seseorang yang selalu terlihat pesimis dalam kehidupannya, dan hal ini disebabkan oleh keluarganya yang tidak mendukung pilihan hidupnya dan terpaksa untuk mengambil pilihan yang bukan merupakan keinginannya. The second is how the depression can happen. Seekor simpanse yang ditinggal mati pasangannya mengalami perubahan dalam kesehariannya. Dia menghabiskan sebagian waktunya untuk memandangi sarangnya yang kosong selama berjam-jam, bahkan melewatkan jadwal makan dan tetap terjaga sepanjang malam. Contoh tersebut merupakan bukti bahwa semua orang memiliki potensi untuk menderita sebuah depresi. Faktor pemicu depresi berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Faktor dari dalam diri sendiri adalah kepribadian seseorang dapat menjadi faktor terjadinya sebuah depresi pada seseorang, terutama mereka yang memiliki sifat perfeksionis dan atau memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Dikarenakan mereka yang sangat sensitif terhadap kritikan dan kegagalan, orang-orang yang memiliki sifat ini dapat digambarkan sebagai sebuah tiang bendera yang rapuh atau seekor kerbau yang diikat dengan tali yang longgar, di mana sedikit gangguan saja dapat menghancurkan tali atau tiang tersebut. Penyakit parah juga dapat menyebabkan sebuah depresi, dikarenakan kondisi tersebut membuat aktivitas mereka terhambat, seperti seseorang atlet yang mengalami cedera, sehingga membuatnya harus pensiun. Hal ini membuat sedih dan tidak memiliki motivasi. Faktor dari luar seperti kematian, pengaruh alkohol dan obat-obatan, konflik, dan kejadian besar lainnya. Peristiwa besar yang terjadi pada seseorang akan memberikan efek kuat terhadap emosi mereka, terutama kesedihan. Bahkan bila kejadian tersebut menggembirakan bagi seseorang, hal tersebut dapat menjadi sebuah kesedihan, seperti seseorang mahasiswa yang telah lulus lalu menjadi bingung karena harus memulai kehidupan baru. Yang ketiga yaitu depression hazards. Permasalahan yang disebabkan oleh depresi dapat berupa fisik dan mental. Kesedihan yang kuat akan membuat seseorang untuk menghiraukan kondisi diri mereka sendiri, sehingga rentan terhadap penyakit. Kondisi mental juga dapat dipengaruhi oleh depresi, dikarenakan perasaan sedih yang sangat kuat akan menekan perasaan lainnya yang membuat orang tersebut tidak bisa merasakan hal lain selain kesedihan.
Diri yang diselimuti oleh kesedihan akan selalu berpikir negatif terhadap berbagai hal, yang bila terus dilanjutkan dapat berujung pada keinginan untuk bunuh diri. Yang keempat, solve the depression from your life. Solusi untuk menghilangkan depresi sebenarnya sangat sederhana. Namun dalam banyak kasus, hal ini sulit untuk dilakukan dengan beberapa alasan. Cara terampuh untuk mengatasi depresi adalah dengan menghilangkan rasa stres, yang mana hal tersebut dapat berupa melakukan pembicaraan, liburan, makan makanan tertentu, dan kegiatan lain yang dapat menenangkan diri. Namun sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus menghentikan sumber dari depresi. Banyak orang yang tidak menghentikan sumber depresi mereka, yang mana mengakibatkan seseorang dapat kembali menderita depresi setelah periode waktu tertentu. Depresi memang permasalahan yang berbahaya bagi penderitanya, dikarenakan emosi yang kuat dari depresi yang menimbulkan pemikiran negatif yang mempengaruhi segala kondisi kehidupan mereka. Depresi harus ditangani dengan seksama, dikarenakan bahaya yang dimilikinya, kehadiran orang terdekat, dan kepercayaan diri merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mencegah dan menghilangkan depresi yang ada pada seseorang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini, saya undur diri dan jangan lupa komentar mengenai saran dan pendapat untuk video ini dan selanjutnya.